Halo rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Abe dari AB Tech. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menjalankan RDP, Remote Desktop Protocol ya. Video sebelumnya saya sudah ada buat ya RDP, kita login menggunakan IP ya, dan masuk usernya root. Nah kali ini berbeda, dan juga saya akan sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya yang menanyakan kenapa saya udah coba langkah-langkahnya tapi nggak bisa gitu. Nah, jadi saya langsung saja saya jelaskan ya. Jadi pertama-tama kita harus mensamakan jaringan kita. Jadi kebetulan di sini ya saya pakai WiFi untuk yang Linux-nya ya. Ini saya pakai SSID-nya mining underscore 10 ya. Dan di laptop saya juga saya pakai uh, WiFi ya, sama juga mining underscore 10 ya. Jadi ini harus sama dulu. Ini jaringan network kita harus sama. Kalau pakai LAN bisa juga, jadi dua-duanya pakai LAN, tapi kalau bisa dihubungkan dalam satu hub atau switch. Karena biasanya kalau kawan-kawan punya router gitu ya, router itu biasanya untuk konfigurasi LAN dan WiFi itu nggak sama. Dan kadang juga LAN 1 dengan LAN 2 itu nggak sama juga. Jadi nggak bakal, jadi dia konfigurasinya berbeda. Tapi ada juga yang sama ya. Kayak saya punya ini router saya punya ini untuk WiFi dan LAN itu bisa di di remote gitu ya. Misalkan saya STB saya pakai LAN, laptop atau PC saya pakai WiFi itu bisa gitu. Ataupun sebaliknya itu bisa. Jadi tergantung router masing-masing ya. Cuman kebanyakan umumnya itu jaringan LAN dan WiFi itu konfigurasinya berbeda. Jadi itu poin pertama yang perlu diperhatikan supaya uh, remote desktop ini berhasil ya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, kita enablekan dulu ya. Jadi kalau yang sudah di enable ya nggak perlu di enable lagi ya. Ini saya ulang dari awal aja. Kita masuk ke ambient config ya. Masukin password kita. Oke, masuk ke software. Nah, ini ke RDP ya. Ini statusnya kan enable ya. Jadi perlu ini status awalnya disable. Jadi kita perlu enable. Jadi kalau yang di sininya sudah enable nggak perlu lagi. Jadi kalau bagaimana taunya enable, ya di sininya disable gitu. Ini kalau enable gini artinya kita mau mengaktifkan. Jadi status awalnya dia disable. Kita aktifkan saja. Jadi ini proses instalasi XRDP ya. Nah, di sini statusnya sudah enable ya. Kalau enable tuh di sini tulisannya disable. Kayak gitu ya. Oke. Lalu kita perlu tahu hostname dari STB kita. Kita masuk ke personal. Nah, nanti masuk ke bagian hostname. Jadi ini perlu diingat nih hostname kita nih. Ini untuk akses pertama ya. Nah, ini saya punya ARM strip 64. Lalu user dari STB kita. Nah, ini kan di sini udah ada sebenarnya nih. ARM 64 ini usernya ya. Ataupun kita bisa kalau bingung ketik aja di sini users. Nah, usernya ini ARM 64. Udah gitu, lalu kita buka Windows kita ya. Kita masuk ke RDP. Masuk ke Windows Accessories. Jadi Remote Desktop Connection. Nah, jadi ini user ini
Dan hostname ini perlu kita untuk masuk pertama kali ya. Masuk aja kita ketik strip 64. Lalu kita remote. Oke, pilih yes. Nah, username-nya tadi ARM64. Jadi kalau misalnya kita masukin ARM strip 64, passwordnya belum. Ulang. Kita masukin ARM strip 64, passwordnya. Dia kan nggak bakal bisa. Karena dia butuh akses root ya. Akses root. Nah, kita masukin saja ARM64. Nama user desktop kita ya. 64, passwordnya password masing-masing ya. Lalu oke. Nah, ini kita udah bisa nge-remote STB kita ya. Nah, ini sama tuh ya. Nah ya, 4 usernya ya. Oke. Ini sudah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari mana dulu nih. Nah, ini ada yang nanya nih. Kadang suka connect, kadang enggak ya. Padahal udah diinstal. Nah, itu mungkin nggak satu jaringan ya. Ini saya udah jawab ya. Oh ya, yang ini kayaknya. Nah, ini ya. Melekan. Nah, ini tidak bisa enable. Kenapa ya? Nah, jadi ini saya paham maksudnya. Jadi gini ya. Kita bisa cek di sini status RDB kita ya. Kita ketik aja sudo spasi sistem ya. Sistem CTL XRDP. Status ya, status XRDP. Kita bisa cek di sini statusnya. Ini enable ya, enable di sini service-nya aktif ya. Enggak ya? Ini aktif running ya. Nah, ini artinya running. Jadi kalau kita mau disable bisa masuk ke sini ya, masuk ke Armbian tadi ya. Kita mau disable software ya. Kalau kita ini kan posisinya enable, kita mau disable bisa. Oke, nah ini statusnya disable ya. Kita cek lagi ya. Nanti statusnya udah disable ya, service-nya disable. Nah, tapi dia masih oh ini udah inactive, dead. Jadi kita nggak bisa remote nih. Kita cek lagi ya. Aja remote desktop. Ini ya. Tuh, nggak bisa ya. Karena sudah di disable. Jadi kalau mau enable dari sini juga bisa. Dari apa? Ini saya salah ini ya pakai keyboard. Nah ini di sini aja nih. Sudo sistem CTL. Ini kita bikin enable ya. Enable. Nah, ini statusnya udah enable nih. Nah, kita masuk lagi ke Armbian dah. Biar pasti ya. Ke software. Tuh ya. Sudah ini masih belum aktif. Bentar. Coba saya salah ketikanya sebentar ya. Coba masuk ini. Ya, salah dikit.
Tadi saya masukin enable sudo ctl system enable ya. Oh ya, belum di start. Ini kita start dulu ya. Nah, statusnya pasti dia inactive. Coba kita masuk ke status dulu. Ini inactive, masih inactive. Dia sudah enable service-nya tapi masih inactive. Nah, kita aktivasi dulu ya. Nah, masuk, kita klik start ya. Oke, coba kita masuk lagi ke Ambient config. Where? Nah, ya, sudah bisa ya. Ini sudah enable. Kita coba lagi ya. Coba lagi ke remote desktop. Nah, sudah bisa ya. Ya, coba saya masuk lagi ya. Oke, bisa ya. Nah, kalau kita mau putuskan, ya bisa juga dari sini. Kita enable aja. Kita disable, sorry. Kita disable. Ataupun kita stop ya. Ini kan start. Kita stop. Stop. Nah, tuh ya langsung putus ya. Tuh ya, putus dia. Lalu untuk menjawab pertanyaan ini ya, ini kan dia nanya nih sudah TDP tidak bisa enable apa Om. Nah, ini terus sebelumnya enable terus install harusnya jadi disable kok malah tetap enable ya. Jadi kalau mau disable itu di uninstall, maksudnya di uninstall ya. Jadi misalkan ini saya disable nih. Jadi saya disable dari terminal ya. Kita cek di ambient config-nya. Nah, ini udah disable ya. Jadi ini kalau tulisannya enable ini statusnya disable ya. Nah, cuman permasalahannya ketika di reboot ya. Kita reboot ya. Kita restart nih. Oke. Kalau di restart itu dia balik lagi disable ya. Itu karena softwarenya udah terinstall ya. Softwarenya sudah terinstall. Ya, ke terminal lagi ya. Oh, belum nge-restart tadi. Kerjain. Itu ya. Videonya agak panjang nih, tapi nggak apa-apa lah. Biar kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar dari menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin ada yang nggak bisa atau apa ya. Mungkin ini bisa menjawab ya. Oke, kita terminal lagi ya. Masuk ke ambient ya. Lalu ke software. Nah, tuh ya, tetap aktif ya. Karena dia udah diinstal. Jadi caranya gimana mendisable-nya ya sepanjang saat ini ya, sampai saat ini saya udah coba ya, caranya ya di remove gitu ya. Jadi saya remove ya.
Ketik aja sudo systemctl remove xrdp strip y. Sorry, nggak pakai y. Oke, nggak pakai y. Kalau install yang pakai y. Oh, nggak bisa ini. Apa ini? Sudo systemctl remove rdp. Oh, sorry, apt. Oh, salah. Aduh, sorry guys. apt. Baru bisa pakai y. Nah, sorry, apt. Jadi kalau menginstal itu ya sama. Sorry, kalau mau install tanpa masuk ke ambient config itu masukin aja perintahnya sudo apt remove xrdp. Nah, jadi nanti kalau kita masuk ke ambient itu statusnya sudah disable ya. Software. Tuh ya, udah disable. Jadi kalau kita klik ini kita harus install lagi. Tuh. Nah, saya restart lagi ya. Restart ya. Langsung saja langsung dari sini ya. Jadi setelah di restart itu dia tidak ada ya. Maksudnya reboot ya, reboot. Jadi ini juga ada kalau kita mau nonaktif SSH juga bisa. Sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau SSH di nonaktif nanti bingung lagi ya. Boleh sih, ntar mungkin saya bisa buatkan kalau ada waktu ya. Nah, kita masuk lagi ke ambient config ya. Sorry, pakai sudo. Ke software ya. Nah, itu dia. Dia udah nggak ada. Jadi memang harus di remove ya. Software harus kita uninstall. Kalau mau nginstal bagaimana ya? Bisa juga dari sini. Mana ya tadi ya? Sudo, udah hilang. Ya deh. Sudo apt install ya. xrdp strip y. Oke. Nah, ini kita mau enable atau install ya tanpa masuk ke ambient config. Ya sama aja sebenarnya. Kita cek nih ke ambient config nih. Ke software. Itu ya, sudah enable ya. Nah, kita mau remote nih. Remote. Tuh, udah bisa tuh. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi kalau di disable dari sini dia hanya temporary ya, bukan permanen. Kalau mau permanen ya kita uninstall aja gitu. Nah, seperti itu. Saya rasa udah menjawab dari pertanyaan beberapa rekan-rekan ya. Oke, saya rasa itu aja. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Maklum masih newbie juga nih saya nih. Oke, teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya ya. Salam.